Bonjour, madam. Oke, rame ya kelasnya. Iya, madam. Iya, madam, lumayan, madam. Oke, kita hari ini belajar defini ang defini artikel ya teman-teman. Murid-murid semua. Iya, Iya, madam. madam. Oke. Ini kemana sih? Oke. Oke, kita di sini belajar l'artikel defini artikel ang defini. Tidak mau jalan ya, sabar ya teman-teman. Ya, tidak mau jalan. Ini jalannya yang mana? Mana madam yang nggak tahu? Tahu madam kayak mana? Apa itu lartik? Lartik itu adalah kata sandang atau kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan kata benda. Contohnya si, para, sang. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada do. Ada 3 artikel dalam bahasa Prancis, yaitu l'artikel defini, artikelnya itu le, la, le. L'artikel ang defini ada you, ang, yun, de. Artikel partitif ada du, de, la, de. Setiap kata benda dalam bahasa Prancis wajib menggunakan artikel. Setiap kata bahasa Prancis harus menggunakan artikel. Kalau dia tidak menggunakan artikel, dia menggunakan le nom command. Le nom command itu adalah kata benda yang bersifat umum untuk menamakan benda, hewan, orang, tempat, atau gagasan dan lain-lain. Contohnya la chemise atau kemeja, le lapang, kelinci, le ide, la montagne, gunung. Kita tidak menggunakan artikel tersebut jika kata itu termasuk ke dalam le nom propre. Le nom propre itu adalah kata benda yang bersifat khusus untuk menamakan orang, tempat, brand, dan lain-lain. Contohnya Pierre, Chanel, Paris, Jakarta, dan Facebook. Contoh artikel le nom propre yaitu la chaîne de Japon. Oke, baik, kita menuju pembahasan l'article defini. L'article defini adalah artikel yang digunakan untuk menyebutkan kata benda yang sudah spesifik atau jelas, sudah disebutkan sebelumnya oleh pembicara. Yaitu contohnya artikel le digunakan untuk kata benda tunggal maskulin. Le sac contohnya itu artinya adalah tas. La digunakan untuk kata benda tunggal atau feminim. Contohnya la fille atau anak perempuan. La apostrof digunakan untuk kata benda feminim dan maskula yang diawali huruf vokal atau H. Le home yaitu pria, l'avion pesawat, le pesawat. Le digunakan untuk kata benda jamak atau feminim dan maskula. Contohnya le l'avion. Baik, di sini ada contoh l'artikel defini. Semuanya, ayo kita belajar penyebutan dari kata-kata yang ada di sini ya, anak-anak. Gak ada suaranya. Iya, madam. Oke. Kata pertama itu adalah lave et grand. Ayo diulang. La Egrong. Ya, itu artinya pohon itu besar. Pohon mana, madam? Tengoklah ya besar sana. Nah, kata kedua itu le chien de Pierre est mignon. Ayo sebutkan anak-anak yang baik. Ulangi, madam. Le chien de Pierre est mignon. Le sang mignon. Yo, apa artinya coba? Yunisa.
Anjing. Iya, itu. Ya, gitu. Oke, kita nomor 3 itu. Le cinéma se situe au centre-ville. Ayo, apa artinya selfie? Bioskop itu terletak di pusat kota, Madam. Iya, betul. Penggunaan artikel defini sama penggunaannya dengan de. Artikel defini juga digunakan setelah kata kerja. Aimer, préférer, desserte, adorer. Ayo, ini sebutkan kaliannya dalam bahasa Prancis. Saya suka apel, itu apa bahasa dalam Prancisnya? Siapa yang tahu? Madam. Betul, Yunisa anak baik. Sok cool ini. Oke, kita lanjut dari l'article indéfini. Anjir. Oke. Masuk kita ke pembahasan l'article indéfini. L'article indéfini merupakan kata sandang tak tentu yang menunjuk kata benda yang belum spesifik atau tidak jelas bagi pembicara. Ang digunakan untuk apa? Saskia? Madam. Yang ang digunakan untuk Kata benda tunggal, Madam. Yang Ya. maskulin. contohnya. Amsak. Ya, itu artinya sebuah tas. Yun digunakan, siapa mau? Yunisa, Madam. Oke, Yunisa. Benda tunggal ini, Madam. Iya, contohnya. Iya, Yunfil. Oke. D. Selfie, Madam. Selfie. Digunakan untuk feminim, Madam, atau maskula yang jamak. Iya. Dish. Sasur ya, Madam. Iya, betul. Artinya sepatu. Penggunaan artikel defini sama penggunaan dengan a dan n dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Contoh-contohnya, contoh kata dari artikel indéfini. Madam akan baca dulu, baru kalian ya nanti. Iya, Madam. Oke, sabar ya. Oke, ini contoh dari l'article indéfini, yaitu je vois des chachos partout. Apa artinya, anak-anak? Saya lihat burung-burung di mana-mana. Burung Yunisa. Burung di sini, yaitu belum spesifik ya, belum burung seperti apa. Iya, Madam. Il achète un livre. Apa artinya, yuk? Dia membeli sebuah buku. Ya, di sini juga bukunya belum jelas dia buku apa ya. Mais l'achète une glace et il aime la glace. Yang artinya Amir membeli sebuah es krim dan dia suka es krim. Oke, baiklah. Selesai penjelasan Madam hari ini. Semoga kalian paham. Kalau yang tidak paham, lihatlah videonya di YouTube. Oke, terima kasih. Selamat siang. Siang, Yunisa.